Setiap orang punya perjalanan hidup yang beda-beda. Teman-teman juga pasti setuju kan, winners pasti setuju kan. Kalau kita punya kesempatan untuk merancang apa yang mau kita jalanin, dan kalau tercapai itu keren banget. Kalau ternyata berhenti di tengah jalan, terus di persimpangan jalan, terus ada opportunity atau kesempatan yang lain, itu bisa dipertimbangkan. Nah, teman saya yang berikut ini adalah bagian dari cerita saya yang kedua tadi. Fernando Edo. Hai. Hai Dok. Hola, apa kabar Dok? Thank you for coming. Thank you. Ini gue sebut apa? Winners ya? Yes, winners. Oke, berarti gue udah pelajarin dong. Jadi, Hai winners. Hai Edo. Jadi Edo ini adalah seorang profesional yang bekerja di dunia korporasi di sebuah perusahaan yang berafiliasi di Amerika Serikat. Asik. Ya kan ya? Mudah-mudahan sih bukan di Silicon Valley ya. Hope so. You wish. I wish. Terus karirnya bagus. Tiba-tiba ada opportunity yang datang. Edo juga adalah seorang MC wedding terkenal. Menjalankan pekerjaan sebagai seorang MC wedding. Akbar lah pokoknya, high profile dan segala macam. Generasinya kayaknya tahu ya berapa. Iya, kata-kata gue Akbar ya. Terus Edo juga kemudian berkecimpung sebagai seorang facilitator di Talking. Dan berangkat memang benar-benar bisa dibilang ya pengalamannya ya pengalaman di korporasi sebagai MC wedding kan berbeda dengan pengalaman sebagai seorang fasilitator. Yes. Kali ini saya mengundang Edo untuk mengajak teman-teman winners kalian untuk bisa belajar sama-sama bahwa semua bisa kita pelajari. Cuma paling berat tuh adalah menaklukkan diri sendiri. Yes, banget. Ya kan Dok? Bener. Nah gue pengen menggali itu supaya teman-teman kita yang nonton ini punya juga courage, keberanian untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menjadi seperti apa yang mereka ingin kembangkan dari potensi-potensi mereka. Dari kalau lo ngelihat lo dulu dan sekarang, waktu masih di korporasi terus sekarang udah dedicated di Talking. Waktu culun dulu ya. Sekarang masih culun juga sih. Gue juga masih culun because we never get enough. Yes. Ya kan? Yes. Apa yang bisa lo sampaikan lo dulu dan sekarang? Oke, balik lagi ya Mas ya. Setiap orang itu kan pasti punya karakter dasar ya. Setiap orang tuh punya karakter dasar dan sekarang gua kan udah punya putri nih, usianya 4 tahun. Iya, si Gembira. Iya, si Gembira. Namanya Gembira loh, kocak banget. Untung anaknya gembira. Coba kalau anaknya bete. Berarti anak gua nggak boleh nangis ya? Boleh lah, kan manusiawi. Jadi waktu gue ikut seminar parenting ya, ada pembicara-pembicara pasti selalu mendoktrin bahwa mengatakan, Mom, Dad, ingat ya, karakter manusia itu dibentuk dari usia 0 sampai 5. Yeah. So that's the golden age for every children, for your son, for your daughter. Itu yang gue inget banget. Itu gue yang terpatri banget dan gue langsung refleks ke gue waktu zaman-zaman dulu. Yes. Yeah. Dan gue mengatakan gue tuh lahir tumbuh besar ya Mas Erwin ya. Itu di lingkungan yang memang ya generasi baby boomers orang tua gue. Yeah. Lo ikutin apa kata gue? Ya, ikutin kata papa. Kalau enggak awas ya. Ikutin kata mama. Kalau enggak awas. Iya. Di situ gue tumbuh menjadi orang yang ya udah, gue diem aja. I'm just become the follower. Udah gitu, SD-nya gue Mas adalah latar belakangnya Katolik. Disiplin. Bukan disiplin lagi gitu kan, bener-bener strength banget gitu kan. Yeah. Jam 7 teng kalau lu belum masuk, pintu tutup, gue nangis. Sampai segitunya, dan itu yang membuat satu karakter gue menjadi seseorang yang tertutup. Asli. Wow. Takut sama semuanya. Gue gak pernah cerita ini dari lo Dok. Iya, gue beneran takut Mas. Gue beneran takut dan gue melihat sosok seorang ayah itu sosok yang, mohon maaf ya Pak ya, sosok yang menakutkan sih sebenarnya. Seperti itu Mas, itu yang membuat gue jadi ya udahlah ikut aja deh, gue mau kemana, orang mau kemana ya gue ikut aja deh, gitu loh. Sampai satu ketika gue kan kuliah 2010 lulus kuliah 2003, lulus 2010. Lama ya. 7 tahun, ya kan? Bukannya gue cinta sama kampus gue, enggak. Duitnya mahal, gitu kan. Jadi dari semester 4 ke 5 postpone. Nggak ada duit. Jadi ya gue sedihnya minta ampun sih waktu itu Mas. Ya di saat teman-teman gue masih kuliah, gue termenung gitu kan di kamar, termenung di rumah. Setahun? 2 tahun. 2 tahun. Dan akhirnya tahun pertama
ketemulah sama teman lama gue nih, dan itu yang membuat gue akhirnya kerja di satu tempat, Mas. Ini yang menjadi satu cerita gue setiap kali gue berada di kelas, gitu ya. Setiap kali bertemu dengan teman-teman baru gue tuh ya peserta gitu ya. Ya, para profesional. Para profesional, tapi gue selalu menganggapnya mereka itu adalah they are my new best friends, seperti itu. Long story short, di situ gue boleh sebut. Boleh dong, please. Ya kan? Kan di YouTube ya. Iya, bebas. Gue bekerja di SeaWorld Indonesia. Di mana sampai saat ini I'm very proud to I'm very proud to telling all my story about my previous experience. Tahun pertama itu yang jadi apa dok? Yang kasih makan ikan hiu. Serius? Enggak. Emang ada ikan hiu di SeaWorld? Ada ya, tapi kan nggak dikasih makan. Dikasih. Oh iya, kalau nggak dia mati ya gila. Nggak, maksud gue ngebagian lumba-lumba dikasih makan. Tukang bajai. Paling enggak gue ngeles ya kan. Nah, di situ gue belajar menjadi seorang education guide namanya, Mas. Gue yang membawa feeding show. Jadi bapak dan ibu, adik-adik semua di belakang sini sudah ada penyu dan kura-kura. Ada yang tahu bedanya penyu dan kura-kura? Wah asli lu Mas, itu beneran nightmare banget. Hari pertama gue ngelihat kakak senior gitu kan, anjir, gue disuruh ngomong, buset gitu kan. Gue ngomong sama bokap nyokap aja mesti berdoa dulu gitu kan, tanda salib. Aduh gimana nih, gue pengen ngomong nggak bisa. Karena itu yang menjadi satu jati diri gue, bahwa gue orangnya ya udah gue tertutup aja gitu loh. Karena I feel safe. That's my comfort zone. Jadi secara tidak langsung lingkungan dan didikan orang tua zaman dulu membuat lo kemudian secara tidak sadar, alam bawah sadar lo melabel diri lo, ya udah gue orang yang tertutup, ya udah di comfort zone aja gitu. Iya, I'm just average. Ya udahlah, gue nggak bisa jadi orang yang sparkling among the others gitu kan, karena gue bukan tipikal orang yang hey apa kabar semuanya, enggak. Now you are. Sama sekali enggak. Gitu loh. Dan ya sampai di satu titik itu mau nggak mau dong Mas, dengan merindingnya, dengan nightmare-nya, gue kalau keluar, ibarat kata nih gue kalau resign dalam waktu itu, ya gue nggak dibayar. Nggak punya duit. Pada saat itu gue dibayar. Pada saat itu gue butuh duit. Gue masih ingat gaji pertama gue tuh UMR 1,2. Dan itu yang membuat gue menggunakan yang namanya IPET Mas. Ilmu kepepet. Artinya apa? Kalau gue nggak kerja, gue nggak dibayar. Kalau gue nggak ngomong, gue nggak dibayar. Akhirnya I push to myself. Maksain diri. Maksa, bodoh amat gitu kan. Maksa. Dan di situ ada pikiran takut gagal. Biasalah Mas ya. Takut gagal, takut boring, takut nanti tiba-tiba celana gue basah gitu kan. Nanti tiba-tiba basket, apapun itulah yang ada di ketakutan di dalam pikiran gue. Dan akhirnya gue coba pertama kali, asli Mas, jelek banget Mas. Gue ngeliat kan waktu itu di record pakai handycam tuh, zaman dulu yang segede gini kan. Gue record pas gue liat, gila nih orang asli jelek banget gitu kan. Dari tampilannya, dari cara ngomongnya, gue jelek banget. Tapi akhirnya gue belajar di situ ya. Gue tanya, sama senior kan, pertama kali dulu lu keren sekeren ini ya? Enggak lah Dok, lebih parah dari lu. Oh ternyata gue belajar ya. Apapun yang kita lakukan pertama kali Mas Erwin, itu pasti jelek. Jadi boleh diulang Dok, boleh diulang. Apa? Boleh diulang, kalimat tadi bagus banget. Pertama kali yang kita lakukan. Oke, tapi lu gue nggak nyindir lu Mas, itu jelek enggak? Enggak. Karena gue ya lumayan buruk. Iya, jadi setiap orang yang gue temuin itu tuh memiliki self stress sendiri. Maksudnya apa? Dia selalu menempatkan satu harapan yang besar dalam diri dia. Contoh, gue pengen banget jadi MC. Gitu kan, gue pengen banget jadi MC yang lucu banget, pokoknya semua orang sampai begini-begini. Lo berapa kali nge-MC? Baru 2-3 kali Mas Edo. Please stop. Jangan berharap ekspektasi terlalu tinggi. Pokoknya yang lo taruh di sini lo adalah bagaimana lo menaklukkan rasa gagal lo. Itu dulu. Karena gue udah selalu bilang, ketika orang pertama kali, ya contoh misalkan teman-teman yang di sini nih, kameramen atau siapapun lah, pada saat lo nge-shoot pertama kali gambar, blur nggak? Oh nggak blur dong Mas Edo, tapi geter. Nah, kan jadi ada hal-hal yang membuat kita menjadi orang ya, kita selalu mulai dari yang bawah dulu. Jadi jangan pernah memiliki ekspektasi, gue harus jadi keren, enggak. Yang penting apa? Jalanin aja dulu. Dan pasti pertama kali ya jelek gitu. Pasti kan? Jelek. Nah, gue nggak tahu nih yang ini ya. Yang waduh, pilih. Gue baru datang udah dikasih souvenir nih. Iya. Souvenir tapi balikin lagi. Aduh.
Ini ada banyak kata-kata, Dok. Oh, kata-kata. Gue pikir lu pilih ada kulkas, ada TV. Nanti. Oke, kata-kata ya. Ada banyak kata-kata seperti teman-teman yang lain. Apa Selalu ya? punya kesempatan untuk memilih satu di antara sekian banyak pilihan. Dan Iya, jadi. apa yang lo pilih? Yes, please. Boleh ditunjukin. What's that? Charm. Charm. Kenapa lo memilih charm? Gue tuh selalu merasa dari dulu I'm nothing. Balikin lagi. Iya dong. Mau jadi souvenir? Jangan anak buat di kamar gitu lu. Ntar gue beliin lo, gue beliin. Gue tuh selalu merasa Mas dari dulu tuh I'm nothing. Maksudnya dari segi penampilan, dari segi kemampuan, I'm just average lah. Boleh dikatakan. Ordinary people. Ordinary people. Kata John Legend. Yes. Itu generasi berapa ya? John Legend. Barulah tuh 2000-an kan John Legend. Iya dong. Dan akhirnya gue sampai kepada satu tagline bahwa yang namanya ganteng, yang namanya cantik itu adalah anugerah. Tapi untuk menjadi seseorang yang charming atau bahasa Indonesianya menjadi orang yang menarik. Karena gue menarik kata charming itu adalah menarik gitu ya Mas. Iya. Erwin ya. Mempesona. Mempesona tuh bukan harus genit, harus gimana gitu kan. Tapi jadilah pribadi yang menarik. Karena dengan menjadi pribadi yang menarik, pintu rejeki, pintu pertemanan dengan otomatis akan terbuka sih Mas. Itu yang gue pelajari sampai detik ini pun gue juga masih terus belajar Mas. Gitu sih. Effort apa yang lo lakukan, Dok, ketika tadi ada tekanan ya? Ya. Waktu lo masih di pekerjaan lo yang pertama. Ya. Memandu hewan-hewan untuk di feeding. Ya. Terus lo membuka dan lo lihat di video recorder. Yes, video recorder ya. Hasilnya nggak oke. Iya. Terus dan lo bilang gue sangat suka sekali dengan statement lo bahwa pertama kali kita melakukan sesuatu pasti jelek. Gue juga sangat setuju. Dan datang pressure kan. Dan bagaimana lo dealing dengan pressure itu karena kan nggak semua orang bisa melampaui tekanan. Ada yang mudah give up dan menyerah. Yes. Tahan. Jawab setelah ini. Setiap orang seperti tadi Fernando Edo bilang, teman saya bilang bahwa tiap orang punya karakter bawaan dari seseorang lahir sampai umur 5 tahun. Kemudian setelah itu situasi akan membentuk seseorang, bisa jadi munculnya kepribadian yang berbeda-beda. Dan tadi kita juga udah sempat bahas bahwa walaupun tiap orang punya karakter, tapi ada juga orang yang punya karakter yang tahan banting. Ada juga orang yang gampang nyerah. Edo tadi termasuk orang yang bisa dibilang pasif. Maksudnya ya udah gue mau jadi orang yang pada umumnya aja gitu. Karena didikan keluarga, lingkungan dan segala macam membuat seseorang seperti itu. Tapi Edo bisa berubah. Dan kalau ngomongin soal perubahan ya tentu nggak bisa lepas dari yang namanya sebuah pressure atau tekanan. Tekanan ya itu kan, Dok? Tekanan itu kan diperlukan ya Mas ya. Tekanan itu diperlukan untuk seseorang lo mau maju atau enggak. Kan lo kepepetnya adalah lo harus cari duit, mau nggak mau lo mesti ngerjain pekerjaan lo itu kan yang tadi lo cerita. Kalau lo nggak maksa diri lo untuk tetap ngejalanin dengan tekanan yang ada, lo nggak akan dapat duit, lo nggak bisa makan gitu kan? Betul. Nah, caranya waktu itu back then ya Mas, gue tuh sebenarnya background gue tuh adalah hotelier. Gitu loh. Jadi gue kuliah sampai 7 tahun itu sebenarnya backgroundnya hotelier. Hotelier itu kan jurus pamungkasnya kan ini kan Mas. Iya, senyum gitu kan. Hospitality lah ya. Hospitality gitu loh. Seenggaknya lu bisa senyum atau enggak, lu mau senyum atau enggak, sincere smile atau enggak. Kalau lu nggak punya sincere smile, kayaknya lu bukan orang hotelier. Setuju. Dan akhirnya selama 4 semester itu ya terpatri bahwa gue setiap ketemu orang, gue selalu membuka dengan senyuman. Itu memang sudah menjadi kebiasaan selama 4 semester gitu ya Mas Erwin ya. Sampai gue di SeaWorld, terus gue memaksakan diri gue, terus tadi gue bilang kan bahwa pertama kali gue feeding show jelek banget, gagal banget. Tapi di situ gue pengen coba lagi gitu loh. Karena penasaran, masa sih gue begini ya, kaki gue gemetar ya. Terus kalau gue ngomong tuh kayaknya ada vibranya gitu kan. Tapi karena nervous. Karena itu adalah kali pertama gitu loh. Terus senior bilang coba lagi dong, nggak apa-apa. Kan sejelek-jeleknya nggak mungkin kan sampai pengunjung nggak masuk gitu kan. Tetap kan mereka juga menikmati. Iya. Gitu kan anyway. Bener. Akhirnya gue coba lagi dan 2, 3, 4 kalinya gue merasakan ada satu value yang buat gue tuh seneng.
waktu gue ngomong ada banyak anak-anak itu tuh ngeliat gue tuh kayak gini. Artinya apa? Oh, I inspire them, right? Karena kalau anak kecil ada respons positif. Yes, karena kalau anak kecil itu ngedengerin kita, seenggaknya for like 15 seconds, buat gue itu lo udah impactful banget. Gue mau ngomongin ke Winners ya. Tahu nggak teman-teman, di Talking kami tuh punya banyak kelas reguler untuk elementary sampai profesional. Juga kami punya kelas untuk anak-anak usia 10 tahun sampai 14 tahun. Nah, Edo satu-satunya guru yang menjadi favorit anak-anak. Yes, seriously. Karena gue temannya SpongeBob. Ya mungkin karena pengalaman That Sea World itu ya, Dok. Iya, karena dan hospitality yang lo pelajari di bangku kuliah. Iya, kurang lebih sih Mas ya, yang benar-benar membentuk bahwa gue akhirnya bisa mingle around sama anak-anak gitu kan, khususnya anak TK, anak SD. Karena memang waktu gue di SeaWorld, ya pekerjaan sehari-hari gue dealing with them gitu loh. Sampai ada anak-anak yang berkebutuhan spesial, yang gimana caranya supaya lu duduk nih, gue nggak butuh banyak-banyak, gue nggak butuh 5 menit, 1 menit aja. Gitu loh, itu yang membuat gue terlatih dan oke. Jadi caranya gimana ya, gue harus menjadi lingkaran dalam mereka. Jadi gue harus menjadi temannya mereka. Bukan berarti gue menggunakan celtok gitu ya, kayak dicadel-cadelin. Gue nggak setuju tuh Mas. Kalau ada orang tua, Tatian anak aku, cocok. Enggak. Karena buat gue, ketika gue berbicara seperti itu, anak kecil akan merekam. Dan akhirnya apa outputnya? Ya mereka akan cadel. Jadi berbicaralah dengan artikulasi yang baik. Tapi yang pertama kayak gue nih pelajarin Mas ya, gue tuh harus jongkok, gue tuh harus setara. Terus abis itu gue coba membicarakan apa yang menjadi minatnya seperti itu. Dan yang tadi gue ngomongin SpongeBob itu adalah salah satu tontonan anak zaman waktu itu yang hype banget, fenomenal banget. Siapa sih yang nggak kenal SpongeBob? Jadi artinya kan salah satu hal yang dapat membuat kita bisa menerima sebuah tekanan adalah sebuah kesabaran, seperti yang lo ceritain secara tidak langsung. Sebuah kesabaran dan sebuah proses sih Mas. Balik lagi ya, ini kan sebuah proses, sama aja kayak lagi membangun satu perusahaan. Gitu kan, kita ngelihat, analyze, kita lalu launch, kita maintain, dan ini gue teringat sama almarhum entrepreneur, bener sih entrepreneur. Ya Om Bob Sadino, gitu loh. Gue masih ingat, lu jangan kebanyakan bisnis plan, gitu kan. Lu boleh riset, tapi fundamental. Setelah itu lu belajar dari kesalahan sambil berjalan. Karena lu kalau riset, lu nggak akan pernah bisa, gitu loh. Jadi memang harus selain kesabaran, harus ada modal nekat sih Mas. Nekat yang menurut gue kental banget sih di lu Mas. Dan gue belajar juga dari lu. Gue nih. Iyalah. Harus ada nekat sih gitu sih Mas. Karena kalau nggak nekat kita nggak pernah tahu kan obstacles atau ada lubang sebesar apa yang akan ada di depan kita. Yang gue pelajarin sih Dok, memang nekat. Lama-lama nekat harus diikuti dengan perhitungan yang matang. Yes, betul. Kan sepanjang seiring berjalannya umur. Betul. Bener nggak Mas? Iya. Benar. Ada perasaan mawas, alert gitu kan. Kalau gue gini resikonya apa ya? Kalau gue gini resikonya apa? Betul. Awalnya memang nekat. Iya. Nekat itu kan mendorong kita untuk keluar kan, memaksakan kita untuk keluar. Saat umurnya. Iya. Karena kan pada umur tertentu kan kita kan nggak menggunakan rasional kan. Betul. Waktu umur 25, waktu umur ya 30 ke bawah lah. Gue mau ngapain gue hajar, gue nggak ada tanggungan. Tapi ya Dok, waktu ketika kemudian kami ngubungin lo dan menawarkan untuk bergabung dan kemudian dedicated, itu kan ada banyak pertimbangan ya, seperti kebanyakan orang juga kan selalu ada dalam persimpangan jalan untuk bingung. Iya. Dan lo nyebur dan lo menjadi one of the best. Wow, di Talking gitu, maksud gue. itu kan proses yang juga tidak mudah. Sama Bapak. Serius, I mean I'm talking from my heart. And I saw that gitu. Gue ngelihat that milestone yang sangat improving dan gue lihat lo juga melakukan banyak sekali research dan persiapan. Betul. Artinya kan untuk mencapai titik yang saat ini lo sebagai facilitator di Talking itu kan ada pengorbanan yang banyak. Iya kan Dok? Boleh dong diceritain ke teman-teman supaya ini bisa di copy paste dalam karir mereka. Satu tagline, gue balik lagi ya. Kenapa gue memberikan satu nama buat putri gue tuh Gembira Mas.
Karena buat gue, walaupun sampai sekarang, ada gembira, bukan gempita. Beda lagi itu. Beda lagi, ya kan? Gembira. Oke. Nah, sebenarnya arti kata gembira, Mas, itu kan tujuan hidup dari semua orang. Bener gak sih, Mas? Mau bahagia. Orang pengen bahagia. Memang sounds klise, Mas ya. Tapi satu tagline itu yang membuat rangkuman perjalanan hidup gue bahwa ya lu kalau mau bekerja lu harus pakai rasa. Kalau lu bekerja 9 to 5 only for the sake of money, I think you should get out. Udah gitu aja, Mas. Tapi kalau lu pakai rasa, lu mau kerja sampai jam 12 malam, lu mau kerja 24 jam, cuma jiwa yang merasa lelah. Tapi kalau untuk raga, menurut gue masih fit 100%. Kebalik kali. Kayak raga lelah, jiwanya gembira gitu. Jiwanya gembira. Enggak. Maksud gue secara fisik. Iya bener-bener. Secara fisik, ya gue lelah banget. Siapa sih yang gak lelah? Tapi secara pikiran, secara rasa, gue tuh tetap seneng. Dan itu yang gue pelajari. Seorang Fernando Edo kalau bekerja dengan hati, pasti effortnya akan lebih apa ya? Lebih singkat dan outputnya juga akan lebih banyak. Seperti itu, Mas. Jadi kalau dari gue sih, jalani hidup lo dengan perasaan senang, apalagi pekerjaan. Apa value-value yang lo jalanin untuk bisa melewati proses-proses itu yang tidak mudah? Kan tadi dari cerita lo, terus ada di satu titik, kemudian lo coba, dan kemudian lo berpindah kuadran gitu. Kalau mengacu ke Robert Kiyosaki ada cash flow kuadran, active and passive. Terus ada employee dan self-employee, kan lo bisa dibilang berpindah kuadran dari profesi A ke B ke C sekarang gitu ya. Terus apa values yang lo jalanin gitu? Values yang gue jalanin balik lagi yang ke happiness gitu ya, Mas ya. Nah, jadi setiap satu pengalaman gue membutuhkan kebahagiaan yang berbeda. Kalau gue udah selesai nih, kayaknya bahagia gue di pekerjaan ini cuma begini-begini doang nih. Gue mau escalate kegembiraan gue mau escalate kebahagiaan gue. Caranya gimana? Ya gue harus keluar dari zona nyaman gue. Happy nggak saat itu? Enggak. Tapi gue mencoba untuk bagaimana mengatasi kesengsaraan dengan rasa gembira. Seperti itu, Mas. Karena kalau gue bisa beradaptasi situasi sulit tapi dengan rasa yang menyenangkan, buat gue itu menjadi hidup yang didambakan sama semua orang sih, Mas. Kalau dari gue gitu sih value-nya. Nah sebelum kita terusin lagi, Dok, gue punya challenge. Aduh, apalagi nih. 1 menit, jawab secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Ready? Oke. Liburan ke pantai atau ke gunung? Gunung dong. Seandainya hanya boleh milih satu macam makanan apa untuk dikonsumsi seumur hidupmu? Bakmi. Lebih baik tidak makan atau tidak tidur 3 hari? Tidak makan. Apa lagu favoritmu? Lagu favorit atau penyanyi nih? Boleh. Tulus. Oke. Pernah nggak dealing dengan gosip dan apa pendapatmu tentang gosip itu? Gosip yang akan membuat gue selalu bertumbuh karena gosip itu adalah satu nasihat buat hidup kita. Kalau bisa terbang mau kemana? Terbang gue mau ke Eropa. Jengkol atau pete? Nggak dua-duanya sih. Seandainya terdampar di sebuah pulau kosong, pilih terdampar dengan siapa? Istri gue dong. Instagram atau Twitter? Instagram. 3 barang yang nggak bisa lo hidup tanpanya. Pomade, sepatu, sama jam tangan. Oke. Anjing atau kucing? Anjing dong. Oke. 11 ya? Yeay. Oke. Kita akan ngomongin panjang kali lebar lagi sama Edo di segmen terakhir kita. Jangan kemana-mana, teman-teman bisa belajar bagaimana caranya sebuah kesuksesan itu adalah melalui sebuah proses yang panjang dan tentunya berlika-liku. Laki-laki enggak ya? Nah, kita sampai di momen dimana sebuah tekanan akan terus datang dalam hidup kita. Tergantung sekuat apa dan seyakin apa kita melewati tantangan-tantangan itu. Banyaklah wisdom yang bilang nggak mungkin Tuhan memberikan cobaan kalau lo nggak mampu dan segala macam. Itu ada dalam pikiran kita. Tapi ketika seseorang ngejalanin kan cerita bisa berkata hal yang berbeda. Dan itu udah lo lewatin. Maksudnya kayak
berhadapan dengan orang-orang yang notabene ya lebih pintar daripada kita. Betul. Lebih berpengalaman nih, kalau dalam konteks ini ngomongnya adalah kami sebagai seorang fasilitator di kelas di mana pesertanya adalah para profesional di industri yang berbeda-beda. Mereka udah lebih dari berpengalaman lebih dari kami, 20 tahun kali 15 tahun. They're expert in their own field. Kami dari konteks kacamata komunikasi. Yeah. Dan kan nggak langsung gampang gitu materi yang dilempar, ditelan mereka bulet-bulet kan. Bener Mas. Dan gue juga ngalamin hal yang sama gitu. Kayak mata-mata yang lu bisa apa sih? Lu bisa apa sih? Lu mau ngasih impact apa sih ke gue? Gitu kan, itu kan proses itu dilewati oleh semua fasilitator dimanapun pekerjaan sebagai seorang fasilitator yang memfasilitasi setiap aktivitas di dalam kelas termasuk para guru ya. And how you control and overcome that situation. Oke, 2019 Mas, gue diceburin sama Mama Ella tuh, ibu tiri kita ya. Waktu itu di salah satu perusahaan oil and gas terbesar di Indonesia, inisialnya Pertamina. Dan waktu itu gue dihubungin, Mas Edo, coba dong memfasilitasi buat mereka. Oh, kalau boleh tahu audiensnya siapa? Audiensnya engineer. Kan kita tahu ya, engineer itu minimal S2, S3. Iya. Ya kan, profesor S2 yang tadi lu bilang Mas, udah pasti lebih jago, lebih expert, lebih pinter gitu kan. Sedangkan gue matematika aja dulu 22/7 kali jari gue lupa gitu kan. Well, anyway, 3 hari sebelumnya gue stres banget Mas. Gue stres, gue pengen tolak tapi malu. Jujur ya Mas, gue pengen tolak tapi malu. Gue kalau nggak maju, gue nggak bisa buktikan bahwa gue bisa gitu kan. Akhirnya gue nggak tahu kenapa, mungkin tiba-tiba ada tiang listrik kejedot gitu kali Mas ya. Ada satu kalimat yang mengatakan, Dok, mungkin audiens lu lebih pintar dari lu. Mungkin audiens lu lebih berpengalaman dari lu. Tapi ingat, kalau setiap orang pintar, orang keren, orang nomor 1 lah di satu perusahaan, itu sebenarnya nggak mungkin menguasai semua bidang. Setuju. Nah, di saat itu gue tiba-tiba dari yang begini, tiba-tiba gue langsung, I know I can do it. Karena satu bidang ada itu, keyakinan dalam diri berarti, you can do that. Karena sekali lagi tadi filosofi gue, nggak semua orang pintar dalam segala hal, itu doang. Setuju. Mungkin secara etalase, wah dia ganteng, dia keren, dia kaya apa semuanya. Tapi sepengalaman gue Mas, tiba-tiba ketemu sama orang kayak gitu, main handphone terus, oh ternyata orangnya tertutup ya. Jadi hanya kamuflase dan etalase belaka Mas. Gitu loh. Jadi apa yang gue lihat di visual, apa yang gue lihat dari nama di Google, ternyata ada nggak kerennya juga nih orang. Iya. Salah satunya kan nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada yang sempurna. Ternyata dari kita lah, dari saya sebagai fasilitator itu hadir sebagai sebagai pengisi di satu bidang yang mereka nggak kuasai, yaitu bagaimana cara berkomunikasi. Apa yang lo lakukan ketika mereka menganggap lo remeh, kayak nggak nganggep gitu kan di kelas gitu? Yes. Awalnya ada nggak statement-statement yang jadi ada dong. Ada lah. Yang jadi pembelajaran lo kayak apa sih? Kayak gimana? Bukan jadi pembelajaran ya Mas. Mungkin ini jadi salah satu diri gue dari tiba-tiba pede, tiba-tiba ciut gitu loh. Orang ada yang mengatakan, umur berapa Mas? sambil ketawa tapi ngejelek banget. Jadi di kelas tuh ya? Di kelas, gue sebelum ngomong, profesional di berbagai macam industri ada yang suka kayak gitu. Iya, umur berapa Mas? Begini. Umur berapa gitu ya? Oh, saya pikir umur 30, umur 28. Oh, muda banget ya mukanya. Dalam hati, kampretnya orang gitu kan ya. Nah, tapi di saat itu ya Mas ya, gue membutuhkan satu langkah yang berat. Karena gue kalah sebelum bertanding. Maksudnya apa? Penampilan gue kayak begini. Gitu ya. Dan setelah gue pelajari yang namanya komunikasi itu kan salah satunya ada urutannya ya Mas ya. Yeah. Salah satunya orang akan menilai apa yang dilihat sama dia. Jadi ketika orang itu ngelihat gue, sebenarnya gue nggak usah baper-baper juga ya, karena memang gue nggak tahu ya ini anugerah atau kebalikannya gitu. Yeah. Karena banyak orang yang pengen muda. Gue sebenarnya gue pengen menjadi orang yang looks mature. Tukeran aja gimana? Ya kan? Paling bener tuh. Tapi gue pengen banget tuh.
Tapi itu yang sampai saat ini juga Mas ya. Apalagi menjadi seorang MC wedding. Tapi kalau udah menjadi seorang MC wedding udah oke lah ya. Maksudnya orang melihat gue udah mature enough. Iya. Tapi waktu gue zamannya 1 tahun 2 tahun berkecimpung menjadi seorang MC wedding, pasti ada satu pertanyaan gitu loh. Umur berapa? Sama. Kayak waktu gue menjadi seorang fasilitator, mereka nggak percaya karena Nah, abis itu lo tampilan. apa? How you handle that situation? Iya, Begitu mereka bilang gitu lo jawab apa? iya, gue selalu melihat ke cermin, gue selalu melihat ke kaca, dan gue selalu menanyakan penilaian visual gue gimana sih, gitu ya. Terutama ke orang-orang kantor. Waktu statement itu muncul, Oke. respons lo apa di kelas ketika mereka bilang gitu? Senyum-senyum kecut sih. Ya kan, gue udah pasti baper dong Mas. Iya. Nggak mungkin dong, yang namanya manusia. Nggak mungkin lo serang balik kan? Iya, nggak mungkin serang balik. Wah, gue Iya. lagi kerja nih, gitu Iya. kan. Tapi akhirnya dengan waktu cepat gue coba shift my mind gitu kan, bahwa oh ya udah dok, anggap aja itu sebagai pujian yang sincere, pujian yang tulus, karena memang gue memiliki muka yang baby face gitu kan. Tapi ya udahlah, kesampingan itu karena menurut gue itu wajar. Tapi Oke, jadi terima sebenarnya. terima dulu. Accept. Ya gue accept dulu karena ya dia memang nggak salah. Iya. Karena penampilan gue ya apa yang dia katakan benar Betul. gitu loh. Tapi setelah Itu fakta. Fakta, Bukan asumsi. bukan asumsi. Tapi gue coba mengcounternya itu dengan pengalaman gue. Itu yang menurut gue paling powerful sih. Oke, muka gue boleh culun, muka gue boleh baby face, but I've done a lot of things. Ketika gue Jadi ada confidence itu yang muncul Oh iya dong. sebagai sebuah pertahanan diri. achievement. Karena setiap orang punya achievement yang menurut lu mungkin remeh-temeh, tapi sebenarnya achievement itu yang membuat satu modal menjadi lu orang yang kuat. Kuat dalam hal apa? Enak aja. Emangnya gue anak kecil, gue udah pernah begini loh, gue udah pernah begini loh. Iya, iya. Jadi pada saat seseorang menyerang kita dan memang secara faktual memang betul, ya karena memang tadi contohnya fisik gitu ya. Embrace Ya, it. ya terima aja. Ya, Di satu sisi ya ada ketahanan mental di mana kita akan memunculkan hal-hal yang positif yang udah pernah kita lakukan dalam hidup. sure. Karena gue setuju banget sih Dok, apa yang tadi barusan lo bilangin bahwa setiap orang tanpa terkecuali mempunyai kekayaan pribadi yang tak terbatas dan tidak bisa dibandingkan satu It is. dengan lainnya. Your experiences with my experiences is totally different. Dan ketika kita bisa melihat dari kacamata yang sangat besar, ada mutual respect, ada mutual benefit that we have to learn each other. Yes. Ya kan ya Dok ya? Betul. Nah, kayak waktu itu lo juga harus ngajar dalam bahasa Inggris kepada para CEO. Ah, gokil itu sih. Well, Asli, it's Mas. so challenging. I mean in your position gitu, ada di posisi itu juga gitu, ngerasain itu juga back long ago gitu. Yeah. And how you encounter that situation juga. Ini kan berarti kita ngomong levelnya udah lebih tinggi ya. Ya. Ya CEO gitu, high level, top management. Oke. Gue Apalagi pakai bahasa Inggris. Nah. Ya lo kan fasih juga bahasa Inggris. Alah, fasih berantakan maksudnya. Tawa-tawa. Gini, gue mulai dari bahasa Inggris dulu Mas ya. Dari dulu tuh bahasa Inggris selalu menjadi one of my biggest obstacles. One of my biggest challenge. Gue masih inget kok waktu kali pertama gue kuliah, waktu itu kan kata apa bahasa pengantar bahasa Inggris. Gue masih inget banget kok di sebelah sini buku pelajaran, di sebelah kanan kamus gitu kan. Dulu masih pakai apa tuh yang kayak kalkulator tuh link apa tuh Starling apalah itulah yang Google Translate belum ada, gue tinggal ketik keluar tuh. Gue kayak begitu Mas. Gitu loh. Sampai gue tuh dikenal sama teman-teman kampus gue sekarang itu adalah orang yang menggunakan bahasa Inggris berantakan. Gitu kan, asli gue berantakan banget. Tapi di situ gue punya pembelajaran yang lain. Waktu gue bekerja di US Embassy, ada salah satu officer dari Amerika mengatakan, "Dok, gue bingung ya, kenapa kalau orang Indonesia tuh ngomong bahasa Inggris kayak takut?" Oh, because during our senior high school, we always learn and memorize about grammatical, gitu ya. Terus beliau bilang, grammar, gue aja nggak pinter grammar. Dari situ Mas, oh gitu ya dalam hati. Oh gitu ya. Jadi lu yang lahir di Amerika pas perfect tense, future perfect tense juga kadang lupa. Iya. Oh, dari situ gua oke. Berarti cuma kebelaguan orang Indonesia aja gitu loh. Ketakutan. Aksen lu apa? Oh, I want to speak like a British. Bangga lah jadi orang Indo, Mas. Karena gua waktu bekerja di Starbucks Dubai, orang Filipina, orang India, dialeknya tuh nggak sekeren kita, Mas.
Iya. Dialek kita tuh nggak ada. Kita Iya. tuh bisa blend. Iya. Kayak gitu. Jadi itu yang Pelafalan bahasa Indonesia kita tuh lentur ya. lentur Bisa dan dibilang. bahasa Inggrisnya juga masih acceptable. Yes. Ya gue bukannya berbicara rasis ya, karena ya lu coba deh dengar orang India, pasti gitu, "Hah, apa? Belum orang Filipin gitu kan? Can you please take my bag? What is you mean bag? I mean backpack, bag, bag gitu kan? Dan akhirnya itu yang membuat gue udah hajar bleh aja. Karena itu adalah kemampuan gue, by privilege. Lu cuma bisa ngomong bahasa Inggris doang, gue bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu bahasa prokem gitu kan? Kan itu kelebihan orang Indo, Mas. Iya, punya banyak ini ya. Punya banyak kemampuan Iya. dan Bahasa slang. bahasa slang. Dan satu lagi ketika berhadapan dengan satu leader gitu kan, siapa sih yang nggak ciut, Mas? Karena semua orang kan pasti memiliki salah satu pengukur gitu kan. Waduh, dia lebih keren, dia lebih apa. Tapi gue inget lagi, balik lagi, nggak semua orang keren itu keren dalam segala hal. Ternyata bener, Mas. Yang tadi Mas Erwin bilang, pengalaman itu yang membuat gue terpatri banget bahwa seorang CEO pun kalau ngomong masih gemeter, Mas. Setuju. Asli. Jadi nggak terpaut karena jabatan ya. Ternyata enggak. Kemampuan berkomunikasi itu nggak ada hubungan dengan jabatan seseorang. Gue pikir itu dulu BS loh. Iya. Bullshit. Ternyata pas gue lihat, oh oke. It's so Bener real, loh. it's so real. Bener loh. Wah, Oke. gokil sih. Nah, kalau sekarang kita bicara soal challenge yang udah bisa lo lewatin dong. Udah lo lewatin. Terus bisa nggak lo menyampaikan kepada teman-teman kita sekalian untuk bisa take that road Oke. supaya bisa berpindah dengan keberanian mereka, hal apa yang harusnya mereka bisa persiapkan secara mental, secara fisik, dan secara pengalaman. Hidup gue tuh winners ibarat kayak gue lagi lari sih. Kayak gue lagi lari, gue persiapin sepatu, gue persiapin jersey, gue persiapin earphone. Sepanjang perjalanan gue menikmati, tapi gue juga sekaligus mempelajari. Jadi bukan cuma lari doang, kejeblos, bodoh amat ya, karena itu adalah lu menjadi orang yang bodoh. Tapi ketika lu lari, lu kejeblos, lu pelajari sehingga lu nggak kejeblos di lubang yang sama. And you have to keep running, jangan berhenti. Karena dengan lu berlari, lu akan selalu mencapai tujuan. Dan sekali lagi, balik lagi ke proses. Nah, pada saat lu berlari, jadikan lari itu adalah satu habit lu yang sederhana untuk membuat satu pencapaian goalnya apa. So, keep running, keep smiling, and keep happy. Gitu. Thank you, Dok. Yeah. Dok, ini ada buku, boleh lo tulis-tulis apapun ingin lo curahkan dalam secari kertas di buku gue ini. Sambil Edo nulis-nulis pembelajaran. Gue pikir itu buku menu nih. Sambil Edo nulis-nulis. Tulis apa ya, Mas? Up to you. Whatever gitu ya. cross your mind. Oke. Sambil Edo nulis-nulis, ada pembelajaran bahwa jangan pernah lelah untuk self improvement sebenarnya ya teman-teman sekalian. Karena nggak ada orang yang lahir langsung sukses, nggak ada orang yang lahir langsung mahir. Tapi kita selalu punya pilihan dalam menjalani pekerjaan atau kehidupan kita. Jalan mana yang mau kita ambil, proses seperti apa yang mau kita ambil. Dari analogi Edo tadi berlari dengan segala macam persiapan dan pembelajaran, itu akan membantu kita juga untuk bisa melihat potensi-potensi yang bisa kita kembangkan terus-menerus. Karena ketika kita punya kemampuan untuk terus menggali potensi-potensi kita nggak pernah tahu jalan berikutnya yang lebih indah yang akan kita tempuh. Dan jangan lupa juga untuk selalu tersenyum, kata Edo. Yes. Mana Edo adalah orang yang sangat mudah dan ramah tersenyum. Kalau saya sebenarnya udah oke belum tulis. Enggak, Mas, sebenarnya kalau senyum tuh ada ini masih bisa ya. Boleh, sebenarnya gue ada senyum itu menjadi satu kebiasaan. Jadi waktu itu gue pernah 1 bulan di concierge, Mas. Buka pintu. Iya. Selamat pagi, selamat datang, selamat pagi, selamat datang. Malam pertama kata emak gue, "Dok, kamu kemarin mimpi apa ya? Kenapa?" Abis tidur sambil senyum gitu kan. Oh, ternyata ke bawah, Mas, yang namanya senyum ini. Dan itu yang membuat gue membuat gue ini menjadi satu kebiasaan yang agak awkward tapi sebenarnya oke. Karena setelah itu gue sempat jalan-jalan ke mall, gue selalu membukakan pintu sama orang yang datang, gue senyum.
Terus dalam hati, "Duh, lu kan nggak lagi kerja," gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kebawa gitu kan. Disenyumin nama yang cantik, disenyumin nama CEO kan menurut gue is such a privilege. Iya, gitu sih. Jadi itu jadi pengalaman lo juga. Yo, Dan hidup dalam diri lo. yes. Sepanjang masa. Ember. Boleh, sebutkan, sampaikan apa yang sudah lo tulis. Ini sebenarnya satu simbol yang selalu gue gambarkan ketika gue berkenalan di satu momen kelas gitu ya Mas ya. Siapa Ada di kelas. Ada di kelas. Gue menggambarkan, nah balik lagi sih Mas. Gue tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya hati. Oke, hati ini menggambarkan yang tadi gue katakan ya. Gue selalu menggambarkan diri gue, perjalanan karir gue selalu kalau kerja apapun harus pakai hati. Dan 3 sparks ini sebenarnya duri sih Mas. Jadi duri ini menggambarkan bagaimana teman-teman winners itu berbahagia pada saat lu mengalami cobaan. Karena ketika lu bisa conquer, ketika lu bisa overcome that situation, you'll become a great man. You'll become a great person. Thank you Dok, thank you so much. Thank you. Nah, ini ada mug for you as a gift. Ya udah Mas ya. Buat ngopi-ngopi, udahan. Nanti kita lanjut lagi. Oke, thank you. Dan jangan lupa, we have to think right, do right, and speak right. Asik. Oke. Repeat after me. Oh, repeat. Oh, yang ngomong dong, gue nggak tahu. After me, repeat Oke. after me. Kesini ya. Iya, please. Aduh, kalau salah mati. We have to think, do, speak. Think, do, speak. Gitu ya. Yeah, we have to think right, do right, and speak right. Speak right. Speak right. Asik. Asik. Ya, coba ulang. Coba. Lu mau tes. Fernando Edo. We have to think right, do right, and speak love. Asik. Thank you, Dok. Thank you so much.